Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempraktikkan mengenai pencemaran lingkungan, pengaruh deterjen terhadap perkecambahan. Saya akan memperkenalkan kelompok saya bersama saya sendiri dengan Susan Gusman. Saya Nasafira. Saya Najwa Fajri Hasani. Dan saya Wahid Fajar Rahman. Tujuan dalam praktik tersebut yaitu mengamati pengaruh deterjen terhadap perkecambahan kacang hijau. Baik teman-teman, pertama-tama kita masukkan kapas terlebih dahulu ya ke masing-masing gelas, yang tentunya gelas-gelas ini juga sudah kami labelkan terlebih dahulu. Mulai label dari 100%, kemudian 50%, 25%, lalu 12,5%, kemudian 6,25%, lalu 3,1%, dan juga air ledeng atau PDAM, yang mana air tersebut merupakan air murni tanpa campuran deterjen sedikit pun. Dan juga sudah kami siapkan di sini berupa gelas dengan label dan ukuran yang sama dengan sebelumnya, yang nantinya akan kami gunakan untuk merendam kacang hijau dengan air beserta kandungan deterjen sesuai dengan labelnya masing-masing. Selanjutnya langsung saja kita isi gelas dengan label air PDAM dengan air murni tanpa kandungan deterjen sedikit pun. Kemudian setelah penuh, dan teman-teman bisa lihat di sini kita sudah menyiapkan air sebanyak 1000 ml atau 1 liter ya kurang lebih, yang nantinya akan kita campur dengan deterjen. Langsung saja kita campur deterjen dengan takaran kurang lebih 1 gram ke dalam air tersebut, dan kemudian kita aduk hingga merata. Setelah diaduk secara merata, maka langsung saja kita masukkan air tersebut ke gelas sesuai dengan labelnya masing-masing. Contoh 100%, maka kita masukkan air murni dengan 100% deterjen. Kemudian 50% kita isi terlebih dahulu air yang sudah berkurang di teko tersebut. Kemudian kita isi dan begitu seterusnya hingga nanti pada gelas dengan label 3,1%.
Ya, setelah semua gelas terisi air, maka tahap selanjutnya yaitu kita masukkan biji kacang hijau ke dalam gelas masing-masing. Mulai dari gelas yang terkandung di dalamnya deterjen sebanyak 100%, kemudian 50%, kemudian 25%, selanjutnya 12,5%, kemudian 6,25%, kemudian 3,1%, dan tak lupa kita juga memasukkan biji kacang hijau tersebut ke dalam gelas yang di dalamnya berisi air ledeng atau air PDAM tanpa campuran deterjen sedikit pun. Ya, teman-teman dapat lihat di sini semua gelas sudah terisi dengan biji kacang hijau di dalamnya. Baik, setelah semua gelas terisi kacang hijau, maka selanjutnya kita diamkan rendaman tersebut kurang lebih selama 5 menit. Setelah didiamkan selama 5 menit kurang lebih, maka tahap selanjutnya adalah kita memindahkan biji kacang hijau yang sudah direndam tadi ke dalam gelas yang berisi kapas. Ya, yang nantinya di dalam gelas tersebut juga akan dituangkan air sesuai dengan kandungannya masing-masing, kurang lebih sebanyak 100 ml. Setelah memindahkan biji kacang hijau yang mulanya direndam dan kemudian dipindahkan ke dalam gelas yang berisi kapas, maka tahap selanjutnya adalah mengisi gelas yang berisi kapas dan kacang hijau tersebut dengan air kandungan masing-masing sebanyak kurang lebih 100 ml ya teman-teman, tidak perlu terlalu banyak. Ya, teman-teman dapat lihat di sini semua gelas sudah berisi kapas dan juga kacang hijau, dan juga sudah kami tuangkan air dengan kandungan masing-masing sebanyak kurang lebih 100 ml.
Baik, setelah semua gelas terisi dengan kapas, biji kacang hijau, serta air dengan kandungan masing-masing sebanyak 100 ml, tahapan selanjutnya adalah dengan cara kita menutup gelas-gelas tersebut dengan menggunakan aluminium foil, yang mana tujuannya adalah agar selama proses biji kecambah ini tumbuh, tidak ada cahaya yang masuk ke dalam gelas tersebut. Selanjutnya kita simpan dan akan kita lihat perkembangannya selama 24 jam ke depan, kurang lebih pukul 17:05. Baik teman-teman, setelah didiamkan kurang lebih selama 24 jam, maka selanjutnya akan kita lihat perkembangan dari masing-masing kecambah. Ya, dapat dilihat di gelas pertama yang berisikan air PDAM atau air ledeng murni tanpa campuran deterjen sedikit pun, terlihat bahwa biji kecambah sudah mulai tumbuh dan terlihat pertumbuhannya cukup baik, ya, dimana tentunya tidak terganggu atau tidak tercemari oleh deterjen sedikit pun. Adapun di gelas-gelas yang lainnya yang terkandung di dalamnya deterjen, air bercampur deterjen, maka terlihat semakin banyak kandungan deterjen, semakin terhambat pula pertumbuhan biji kecambahnya. Maka dapat kita lihat ya, pengaruh deterjen cukup berpengaruh negatif kepada pertumbuhan biji kecambah. Setelah ini, gelas-gelas yang ada akan kami bungkus kembali, tertutup rapat dengan aluminium foil, dan akan kita review kembali dan akan kita lihat kembali dalam 24 jam ke depan. Maka terhitung setelah praktek dan pencampuran air deterjen, terhitung 48 jam. Setelah didiamkan kurang lebih selama 48 jam, maka setelah ini akan kita lihat bersama-sama bagaimana pertumbuhan biji-biji kecambah yang ada dan seberapa besar pengaruh deterjen terhadap pertumbuhan dan perkembangan biji kecambah. Baik, dapat kita lihat dan simpulkan bersama bahwa pengaruh deterjen terhadap pertumbuhan biji kecambah itu cukup besar ya. Semakin besar kandungan deterjen yang ada dalam air, maka semakin terhambat pula pertumbuhan kecambah yang berada di dalam gelas tersebut. Adapun gelas yang berisikan air murni tanpa campuran deterjen sedikit pun, dapat terlihat bahwa biji kecambah yang ada di dalamnya dapat tumbuh sebagaimana mestinya.
yang mana pertumbuhannya tidak terganggu oleh deterjen karena air pada gelas tersebut tidak dicampur dengan deterjen sedikit pun alias murni air PDAM.